Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ikhwani fillah, akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Malam hari ini malam ke-13 Safar 1448 Hijriah, kita akan mengawali kajian membaca kitab baru, kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, karya Al-Allamah Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Dan ini adalah kitab keempat, ya. Dulu yang pertama kita bahas ketika di Masjid Al-Bajuri adalah kitab Khud Aqidataka minal kitab was sunnah, ya, kurang lebih ya sekitar 11 tahun silam, ya. Kemudian setelah hatam pindah di sini kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Ahyar karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Namun kemudian terputus karena pandemi. Setelah new normal kita tidak lanjutkan kitab itu, namun kita ganti kitab baru, yaitu Al-Ajwibah Al-Mufidah an Asilatil Manahij Al-Jadidah. Dan alhamdulillah selesai juga, menjadi kitab yang kedua yang kita selesaikan. Kemudian yang ketiga adalah kemarin kita menyelesaikan membaca kitab Minhajul Firqah An-Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah karya Syekh Muhammad Jamil Zaini. Dan malam hari ini adalah kitab keempat. Kembali kita membaca kitab karya Syekh Shalih Al-Fauzan, salah satu ulama sepuh di Saudi Arabia yang sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Fatwa dan juga Ketua Perkumpulan Ulama Senior Saudi Arabia, dan juga sebagai Mufti dua tanah suci, Mufti Masjidil Haram dan Mufti Masjid Nabawi, yaitu Al-Allamah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa mata'ahu bisihah wal afiyah. Kita akan mulai membaca muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqana li ibadatihi wa amarana bi tauhidihi wa ta'atihi. Wa huwa ghaniyun anna wa nahnu al-muhtajun. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Dan memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah dan mentaatinya. Dan Dia, Allah, tidak butuh kepada kita, tidak butuh kepada ibadah kita. Justru kita yang butuh kepada Allah. Ya.
Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, bukan berarti Allah butuh ibadah kita. Dan ketika Allah menciptakan kita dengan tujuan untuk kita beribadah kepadanya, bukan berarti Allah tergantung dengan ibadah kita. Karena Allah tidak butuh kepada semuanya. Allah Maha Kaya. Justru kita yang butuh kepada Allah. Kita yang butuh beribadah kepada Allah, kita yang butuh untuk menjalankan perintah Allah dan taat kepada Allah. Jadi Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya dan memerintahkan kita untuk mentauhidkannya dan mentaatinya. Itu merupakan bukti nyata Allah Maha terpuji. Ya, karena Allah tidak butuh kepada kita. Kalau butuh kepada ibadah kita berarti tidak terpuji. Tapi kalau tidak butuh, justru kita yang butuh, maka Allah Maha terpuji. Kemudian beliau membawakan firman Allah Ta'ala di surah Az-Zariyat ayat 56 dan 58, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq, wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya agar mereka beribadah kepadaku. Ini dalil tegas akan pernyataan beliau, khalaqana li ibadatihi wa amarana bi tauhidihi wa ta'atihi. Allah menciptakan kita tujuannya adalah agar kita beribadah kepadanya. Dan Allah perintahkan kita untuk mentauhidkannya. Maksudnya apa? Ayat ke-56 surat Az-Zariyat ini tidak hanya mengabarkan kepada kita bahwa kita ini dulu tidak ada menjadi ada, tujuannya agar beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Namun lebih dalam lagi, artinya kewajiban yang paling besar, perintah Allah yang paling besar adalah perintah untuk mentauhidkan Allah, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Karena itu yang menjadi tujuan kita ada di muka bumi ini. Dan ketika Allah mengabarkan bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, lalu Allah mengabarkan kepada kita bahwa Allah tidak butuh kita. Apa kata Allah di ayat setelahnya? Ma uridu minhum rizq. Aku tidak butuh kepada mereka yang menyembahku, tidak butuh rizki dari mereka. Wa ma uridu an yut'imun. Dan aku tidak butuh makanan dari mereka untukku. Innallaha huwar razzaq. Justru Allah yang memberi rizki. Dzul quwwatil matin. Yang disifati dengan sifat kuat, maha perkasa. Nah, beliau membawakan ayat-ayat ini ya, menjelaskan kepada kita bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah dan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa arsala rusulahu da'iyatan ila tauhid wa ikhlasid din. Dan Allah mengutus para rasulnya dalam rangka untuk menyeru manusia agar mereka mentauhidkan Allah dan memurnikan penghambaan hanya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad, mengutus para rasul kecuali kami telah wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya aku Allah. Maka beribadahlah kalian hanya kepadaku Allah. Dibawakan dua pernyataan ini beserta dua dalilnya. Yang mana pertama menjelaskan bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya. Kemudian yang kedua, diutusnya para nabi dan rasul tujuannya juga dalam rangka untuk mengajak manusia, mendakwai manusia, menyeru mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Tentu ini sebagai apa? Sebagai husnul iftitah, sebagai bentuk bagusnya beliau memulai muqaddimahnya ya,
yang mana beliau sebagaimana para ulama yang lain menyebutkan muqaddimah itu ya, diawali dengan basmalah, yang kedua kemudian hamdalah, yang ketiga kemudian syahadatain, yang keempat kemudian bersolawat. Nah, ketika beliau bertahmid memuji Allah, ya, secara khusus beliau menyebutkan dua hal. Bahwa Allah Maha terpuji itu sangat nampak sekali dalam hal Allah menciptakan kita untuk mentauhidkannya. Dan juga dalam hal yang kedua, Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk mendakwahkan tauhid, menjelaskan hakikat tauhid dan bagaimana penghambaan kepada Allah. Ini menunjukkan Allah terpuji. Ya. Ini menunjukkan akan banyaknya nikmat Allah kepada kita. Di antaranya adalah apa? Nikmat kita diciptakan untuk menghamba kepada Allah. Diciptakan untuk menghamba kepada Allah itu sebuah nikmat, bukan sebuah kehinaan. Justru kehinaan itu jika menghamba kepada selain Allah. Adapun menghamba kepada Allah adalah sebuah kemuliaan. Kemudian nikmat yang kedua, Allah mengutus Rasul. Tanpa diutusnya Rasul kita tidak mengetahui siapa Allah, tidak mengetahui apa tujuan kita diciptakan, tidak mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah. Maka dalam tahmidnya Syekh Shalih Fauzan menyebutkan dua hal ini. Ya. Karena dua hal ini adalah inti dari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah dalam rangka untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini persaksian dalam rangka untuk memurnikan ittiba, mengikuti, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua hal ini tidak bisa dipisahkan, tauhid dan ittiba. Orang yang lemah tauhidnya maka lemah ittiba'nya. Demikian pula orang yang lemah dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam juga lemah dalam tauhidnya. Dua ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Maka tidak bisa hanya berbicara masalah syirik namun tidak mau bicara bid'ah. Demikian pula berbicara masalah bid'ah tidak membahas tentang syirik. Kemudian setelah basmalah dan tahmid beliau mengatakan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah walau karihal musyrikun. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, tidak ada sekutu baginya meskipun orang-orang musyrikin tidak menyukai hal tersebut. Yang tidak suka dengan tauhid hanyalah orang-orang musyrik. Dan orang-orang yang mengaku muslim, ya, yang dia tidak suka dengan dakwah tauhid dan dia gandrung dengan kesyirikan, maka dipastikan padanya ada tasyabbuh terhadap orang-orang musyrik. Pasti. Tasyabbuh menyerupai orang musyrik, menyerupai orang kafir, itu menyebabkan munculnya kebencian terhadap tauhid, munculnya kegandrungan kepada syirik. Maka Nabi SAW senantiasa menjelaskan tentang perangai-perangai jahiliyah agar kita menjauhinya, tidak mengikutinya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nasi ajma'in. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya yang diutus kepada seluruh manusia. Persaksian kita kepada Nabi SAW dengan dua persaksian. Pertama, persaksian beliau sebagai seorang hamba sehingga kita tidak mengkultuskan beliau hingga mentuhankannya, mempersembahkan kepada Nabi SAW hal-hal yang seharusnya hanya dipersembahkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, persaksian bahwa beliau adalah seorang Rasul yang dengannya kita
totalitas untuk ittiba mengikuti beliau. Tidak beribadah kepada Allah kecuali hanya dengan tuntunan beliau. Dan juga kita harus meyakini bahwa beliau diutus ilan nasi ajmain. Berbeda dengan Nabi dan Rasul sebelumnya yang hanya diutus kepada kaumnya. Sallallahu alaihi, kemudian beliau yang keempat adalah menghaturkan salawat dan salam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina hajaru wa jahadu wa sabaru walladhina awaw wa nasaru wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan kepada keluarganya dan para sahabatnya yang berhijrah, berjihad, bersabar, melindungi, membela, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada mereka hingga hari kiamat. Nah, salawat dan salam dimanapun disampaikan maka akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Meskipun kita tidak mengucapkannya langsung, yakni di dekat makam beliau alaihi salatu wassalam. Maka ada malaikat sayyahin. Malaikat sayyahin yang mana mereka menyampaikan salam dari setiap umat Nabi SAW kepada beliau dan mengatakan inna fulan ibn fulan yusallim alaik, sesungguhnya fulan bin fulan, fulan putranya fulan mengucapkan salam kepadamu. Disebut fulan putranya fulan. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa termasuk birrul walidain adalah memperbanyak salawat. Termasuk bentuk birrul walidain adalah memperbanyak salawat. Ketika kita mengucapkan salawat dan salam kemudian disampaikan oleh malaikat sayyahin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di alam barzah, maka tidak hanya nama kita yang disebut, namun juga nama orang tua kita. Fulan bin fulan. Amma ba'du. Falamma kana tawdihul aqidati sahihah wa da'wa ilaiha huwa ahamul umuri wa akadul wajibat li'anna al-asas alladhi tambani alaihi sihhatul a'mal wa qabuluha. Ketika menjelaskan akidah yang benar, ya, ketika mendakwahkan akidah yang benar adalah perkara yang paling penting, kewajiban yang paling besar, karena dia adalah asas agama Islam. Dengannya amal itu menjadi sah. Keabsahan amalan ditentukan oleh akidah yang benar. Demikian pula diterimanya amalan oleh Allah juga ditentukan oleh akidah yang benar. Karena ihtimamur rusul salawatullah wassalamu alaihim wahtimamu adba'ihim bi islahil akidati awalan amma yunakiduha aw yanqusuha. Maka ketika kedudukan akidah itu sangat besar, sangat agung, ya, akidah sebagai asas, akidah sebagai pondasi, menjelaskan akidah yang benar, mendakwahkan kepada akidah yang benar merupakan kewajiban paling besar, amalan utama yang paling utama, sehingga hal itu menyebabkan para rasul alaihi wassalatu wassalam dan para pengikut setianya, para pewaris Nabi dan Rasul, ya, mereka menjadikan perhatian mereka yang paling besar, perhatian mereka yang paling utama adalah memperbaiki akidah. Ya. Perhatian utama yang dicurahkan oleh para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam semuanya, dan juga pengikut-pengikutnya, adalah memprioritaskan perbaikan akidah. Itu memperbaiki akidah umat. Bagaimana itu? Hal itu dijadikan awalan, dijadikan prioritas utama dan utama. Memperbaiki akidah umat dengan cara membersihkan dan menjauhkan dari hal-hal yang membatalkan akidah maupun yang mengurangi kesempurnaannya. Ini namanya apa? Namanya tasfiyah. Ada tasfiyah, ada tarbiyah. Dibersihkan dulu, dijelaskan penyimpangan-penyimpangan untuk dijauhi. Wa kana nasibu hadzal janib min suwaril Qur'an wa ayatihi an-nasib al-awfar. Dan
porsi surat-surat dalam Al-Quran dan ayat-ayatnya dalam berbicara masalah akidah yang benar dan perbaikan akidah serta seruan kepada akidah yang benar, itu porsi yang paling besarnya. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan hampir semua isi Al-Quran berbicara tentang tauhid, kalau tidak mau dikatakan semuanya. Kalau nggak mau dikatakan semua isi Al-Quran dari awal sampai akhir berbicara tauhid, ya paling tidak porsi paling banyaknya, dominannya, sampai hampir-hampir membahas tauhid. Bahkan ketika Al-Quran bercerita tentang kisah para nabi dan rasul dan juga pengikutnya dan juga musuh-musuhnya, itu hakikatnya menceritakan tentang dakwahnya para nabi dan rasul, yaitu dakwah tauhid, dan juga menceritakan pengikutnya, yaitu orang-orang bertauhid, dan juga menceritakan yang menolak dakwah tauhid. Jadi kembali ke tauhid. Ketika berbicara tentang surga dan neraka, maka surga itu dipersiapkan untuk ahli tauhid, neraka dipersiapkan untuk yang meninggalkan tauhid. Jadi kembali ke tauhid. Maka di sini kata Syekh Shalih Fauzan, Al-Quran itu porsi paling besarnya adalah membahas tentang akidah dan tauhid. Maka sangat mengherankan kalau ada orang katanya hafal Quran, katanya ahli tafsir, katanya orang yang paling mengerti ilmu Al-Quran, tapi dia tidak bisa menjelaskan tauhid dengan baik. Bahkan ceramahnya banyak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid. Bagaimana mungkin itu bisa diterima, padahal Al-Quran porsi besarnya berbicara tentang tauhid. Wa kana nasibuhu min da'watir rasuli wa ihtimamihi an-nasib al-akbar. Demikian pula porsi dakwah Rasul, porsi perhatian, fokusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah porsi yang paling besar, memikirkan tauhid, mendakwahkan tauhid, memprioritaskan tauhid. Buktinya apa? Faqad makatha sallallahu alaihi wasallam fi Makkah 13 sanah yad'u ila tauhid wa islahil aqidah. Beliau selama masa kenabian di kota Mekah 13 tahun, itu beliau selalu dan senantiasa mendakwahkan tauhid dan perbaikan akidah. Walamma fatahallahu alaihi Makkah, dan ketika beliau berhasil menaklukkan kota Mekah, kana awwalu ma bada'a bihi hatmal asnam wal qadha 'alaiha. Yang pertama kali beliau lakukan adalah menghancurkan berhala-berhala, membersihkan kota Mekah dari kesyirikan. Tidaklah beliau setelah berhasil menaklukkan kota Mekah lalu mengumpulkan para sahabat, kita membuat rancangan ekonomi kerangka ini. Tidak. Kesyirikan bersihkan dulu. Wal amra bil ikhlas wal ibadah lillahi wahdahu la syarikalah. Dan memerintahkan untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Al-Quran didominasi seruan kepada tauhid, penjelasan akan tauhid, perbaikan akidah. Rasulullah SAW dakwahnya, sunnah-sunnahnya didominasi juga akan penjelasan tauhid, perhatian terhadap tauhid. Oleh karena itu pewaris para nabi dan rasul, itu para ulama, mereka juga memprioritaskan dakwah tauhid dan perbaikan akidah. Kata beliau, waqad aula ulama hadhihi al-ummah hadzal janiba qadran kabiran min juhudihim wa jihadihim wa ta'limihim wa ta'lifihim. Para ulama telah mencurahkan perjuangannya, upayanya, usahanya dengan usaha yang besar. Baik perjuangannya, jihadnya, mengajarnya, dakwahnya, tulisan-tulisannya. Hatta syaghalat kutubul aqidah haizan kabiran minal maktabatil islamiyah. Sampai-sampai perpustakaan dalam dunia Islam itu didominasi kitab-kitab akidah.
Maka sungguh sangat merugi jika seseorang itu perpustakaan di rumahnya ada tafsir, ada fikih, tapi kitab-kitab akidahnya sedikit. Justru berkebalikan dengan kenyataan bahwa karya tulis para ulama tentang akidah itu mendominasi. Termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau karya tulisnya sangat banyak. Beliau berbicara masalah fikih, berbicara masalah tafsir, berbicara masalah syarah hadis. Banyak sekali. Namun lebih banyak lagi tulisan-tulisan beliau tentang akidah dan juga bantahan terhadap kelompok-kelompok sesat yang menyelisih akidah yang benar. Wasara laha sadarah baina muhtawayatiha. Dan jadilah perhatian para ulama terhadap perbaikan akidah dan dakwah tauhid menjadi prioritas utama yang terdepan di segala sisi. Sama-sama para ulama ketika mengajar fikih, nilai-nilai akidah disampaikan. Ketika mengajar tafsir, sangat kuat penjelasan akan tauhid. Ketika menjelaskan hadis, ketika menjelaskan sirah, ketika menjelaskan akhlak, adab, selalu nilai-nilai akidah menjadi corak warna yang paling mendominasi di segala sisi. Oleh karena itu, sekarang beliau menjelaskan faktor yang mendorong beliau menulis kitab ini ya. Karena itu tadi ya, karena Al-Quran didominasi tentang penjelasan akidah, demikian pula dakwahnya Rasul SAW, demikian pula perhatian para ulama dari generasi ke generasi, dari zaman salaf, zaman mutaqaddimin sampai akhir ini. Maka beliau mengatakan, waqad ahbabtu an ushima bijuhdil qalil fi hadzal amalil jalil. Maka saya berharap bisa ikut andil, ikut berperan, meskipun dengan usaha saya yang sedikit ini. Ini bentuk ketawaduan dari beliau. Jadi kitab ini, kata beliau, adalah juhd wa qalil, ya, usaha yang sedikit, usaha yang gak banyak. Kitab yang ada di hadapan antum itu usaha yang qalil katanya. Meskipun ini usaha sedikit, namun wujudnya adalah amal al-jalil, amalan yang agung, karena membicarakan akidah, membicarakan tauhid. Fakatabtu hadhil kalimat allati uqaddimuha lil qari'. Maka aku menulis kitab ini yang berisi penjelasan-penjelasan yang aku persembahkan kepada pembaca. Wa hiya lam ta'ti bi syai'in jadid. Dan tidak ada yang baru di kitab ini, tidak ada yang baru. Artinya tidak ada yang dari pemikiran beliau, kesimpulan beliau, ya, ide-ide beliau enggak ada. Innama hiya takribun li ba'dil ma'lumat. Ya. Kitab ini hanya mendekatkan beberapa penjelasan yang telah terdahulu dijelaskan oleh para ulama. Ya. Nah, ini ciri khas ulama ahlu sunnah seperti itu. Dia enggak mendatangkan pemikiran baru, ya, enggak mendatangkan maklumat yang baru, tapi hanya mengikuti para pendahulu yang masih murni, yang tidak tercampuri oleh noda-noda kesyirikan, kebid'ahan serta penyimpangan. Jadi tidak ada yang baru di kitab saya ini, ya. Artinya setiap kalimatnya, setiap barisnya itu ada rujukannya, ada pendahulunya. Ya. Ini sesuai dengan nasihat para ulama Ahlussunnah. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin wa laysa laka fiha imam. Hati-hati kamu jangan bicara masalah agama yang tidak ada pendahulunya. Ya. Jangan kamu yang pertama kali memunculkan, bahaya. Terutama di akhir zaman akan banyak yang seperti itu. Di antara tanda dekatnya akhir zaman yaitu apa? Ijabu kulli dzi ra'yin ra'yah. Akan muncul orang-orang yang merasa kagum dengan pemikirannya. Ya. Dia menulis kitab akidah namun dari hasil pemikirannya, perenungannya dan seterusnya. Kemudian dia merasa kagum, ini penemuan baru, ini luar biasa, ya. Ini yang relevan. Kalau yang kitab-kitab salaf itu sudah gak kepake, udah kuno. Akan banyak muncul yang seperti ini di
di akhir zaman. Oleh karena itu Syekh Shalih Fauzan mengatakan di kitab ini nggak ada yang baru. Ini hanya mendekatkan pemahaman kita kepada pemahaman salaf. Nah, ini ulama sejati seperti itu ya. Beliau berusaha untuk mendekatkan kita kepada salaf. Ya. Ya. Mungkin kalau kita langsung merujuk ke kitab-kitab salaf mungkin berat. Apalagi sampai berjilid-jilid. Ya. Beliau dekatkan, beliau ringkaskan, masya Allah. Ya. Waqad yakunu fiha rabtun liwaqi'in nas al-yauma wa mumarasatihim bitalqil ma'lumat. Kemudian ini diantara apa kelebihan kitab ini dibandingkan kitab-kitab akidah yang lain di masa kini, di masa kontemporer. Di antaranya selain yang tadi yang pertama, ya, tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada apa yang beliau sampaikan itu baru, nggak ada, semuanya hanya mengikuti para pendahulu. Kemudian yang kedua yang beliau sampaikan ini sesuai dengan waqi', realita umat. Sehingga apa yang beliau sampaikan ada di alam kenyataan. Ini bukan imajinasi, bukan. Ketika beliau menjelaskan di antara kesyirikan A, B, C, D, benar-benar ada di masyarakat. Jadi ini juga di antara kelebihan kitab ini. Ya. Jadi beliau tidak hanya sekedar teori dengan membaca kitab-kitab para ulama lalu beliau merapikannya, meringkaskannya. Namun beliau juga telah turun ke masyarakat. Beliau turun ke akar rumput, melihat sendiri bagaimana problematika umat. Sehingga membaca kitab ini, mempelajari kitab ini sangat relevan. Ya. Karena sesuai dengan waqi', sesuai dengan realita. Hatta yattadiha hukmuha, agar penjelasannya itu jelas, ya, gamblang, ya. Wa yatabayyan khata ashabi tilkal mumarasat la'allahum yarji'un. Ya. Agar apa? Agar nampak jelas, nampak gamblang kesalahan mereka-mereka yang menyelisih prinsip-prinsip akidah yang telah dijelaskan di kitab ini. Semoga dengan membaca kitab ini mereka rujuk, mereka menyadari kesalahannya, terus kemudian memperbaiki akidahnya. Oh, berarti kalau begitu kitab ini cocoknya hanya dibaca mereka-mereka yang menyimpang akidahnya. Kalau yang akidahnya sudah lurus nggak cocok, kata beliau, wa nasihatan li ghairihim la'allahum yahdharun. Namun kitab ini juga cocok bagi yang sudah belajar akidah dan sudah berada di atas akidah yang lurus, sebagai bentuk nasihat kepada mereka supaya mereka berhati-hati dan waspada dari akidah yang menyimpang, ya, agar mereka tetap terjaga, ya, tidak tergelincir dan tidak terseret pada penyimpangan. Jadi ini kitab yang bisa dibaca oleh semua kalangan. Yang belum paham akidah biar paham, yang selama ini akidahnya menyimpang biar dia tahu penyimpangannya, kemudian rujuk. Yang selama ini sudah berada di atas akidah yang benar, agar dia semakin kokoh dan mewaspadai penyimpangan. Nah sekarang rujukan beliau apa saja? Beliau menyebutkan secara secara ringkas, meskipun nanti di sela-sela penjelasan beliau akan menyebutkan diambil dari kitab ini, diambil dari kitab ini. Namun yang paling banyaknya kata beliau, waqad iktabastu hadhil kalimat min kutubi a'immatid din wa ulama'il muslimin. Ya, saya merujuk pada pernyataan-pernyataan dan penjelasan di kitab ini, banyak merujuk pada kitab-kitab para imam-imam besar ahlu sunnah dan ulama kaum muslimin. Ya, kakutubi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhi Ibnu Al-Qayyim wa tilmidhi Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ya, seperti kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya yaitu Ibnu Qayyim, dan juga muridnya Ibnu Taimiyah yang lain yaitu Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang terkenal dengan kitab tafsirnya, Tafsir Ibnu Katsir. Wa min kutubi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, dan juga dari kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa talamidhihi, dan juga murid-muridnya a'immatid dakwah al-islahiyah. Ya, para imam-imam yang menyeru kepada dakwah perbaikan akidah, khususan secara khusus kitab Fathul Majid. Beliau banyak mengambil dari kitab Fathul Majid syarah kitab tauhid, ya. Nah, jadi di sini nanti beliau akan banyak mengambil dari Fathul Majid syarah kitab tauhid, kemudian syarah akidah tahawiyahnya Ibnu Abil Izz, kemudian juga Lawami'ul Anwar syarah akidah Safariniyah, dan juga kitab-kitab Ibnu Taimiyah seperti Dar'ut Ta'arudul Aqal wan Naql, ya, maupun Minhaj dan juga kitab-kitabnya Ibnu Qayyim seperti Ighatsatul Lahfan dan Madarijus Salikin. Nanti akan banyak, ya, di
halaman-halaman yang akan kita lewati ke depannya. Jadi rujukannya jelas ya. Tidak ada yang baru. Wala adda'i annani ataitu bijadid. Dan saya tidak mengklaim bahwa saya telah mendatangkan sesuatu yang baru. Maksudnya sesuatu yang baru, yang ringkasan baru. Enggak. Ya. Meskipun kitab ini Masya Allah dipuji oleh para ulama sampai ada salah seorang ulama, namun bukan ulama Saudi ya. Kalau ulama Saudi mungkin ada yang tendensius, nah, itu kan sama-sama Saudi ya. Bahkan ulama luar Saudi pun mengatakan bahwa di zaman ini kitab akidah yang paling bermanfaat menjelaskan terutama tauhid uluhiyah setelah kitab tauhid adalah kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Ya, kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Maka bagi yang belum membaca kitab Fathul Majid atau bagi yang merasa berat ya belajar atau membaca Fathul Majid, maka jangan melewatkan membaca kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Baik. Wa inna ma arju an akuna qarrabtu ba'd al-ma'lumat wa rabattuha bi waqi'in nas kullama nasakhat fursatan wa aradat munasabah. Saya tidak mengklaim ini kitab yang penemuan baru ya, kitab masa kini cocok, enggak. Saya hanya ingin untuk mendekatkan maklumat, penjelasan-penjelasan para ulama terdahulu kepada yang ada di zaman sekarang. Ya. Dan juga saya ingin menghubungkan secara langsung pada realita di tengah masyarakat. Ya. Tentu setiap kali dibutuhkan dan setiap kali ada kesempatan. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ini aslinya bukan wujud kitab seperti ini. Aslinya. Jadi ini aslinya adalah rekaman pelajaran rutin yang kemudian ditranskrip oleh murid-muridnya menjadi dalam bentuk kitab. Jadi aslinya beliau nggak nulis dengan tangan beliau kayak gini enggak. Tapi beliau menyampaikan kajian rutin di radio. Kemudian rekamannya itu lengkap dari awal sampai akhir oleh murid-muridnya ditranskrip. Dulu pernah saya sampaikan ketika kajian kitab Ajwibah Mufidah bahwa Syekh Shalih Fauzan itu di zaman ini adalah ulama yang memiliki at-talabah al-bararah, murid-murid yang berbakti. Itu semua ceramahnya itu ditranskrip. Sehingga mayoritas kitab-kitab atas nama Syekh Shalih Fauzan itu adalah hasil transkrip. Ya, hasil transkrip. Mau itu syarah Nuniyah Ibnu Qayyim, mau itu syarah Fathul Majid, mau itu syarah Aqidah Safariniyah, itu semuanya hasil transkrip, termasuk kitab ini. Ya, Masya Allah. Karena memang dikatakan bahwa seperti kata Ibnu Hisham Al-Ansari dalam kitabnya Syarah Syudurul Dhahab fi Ma'rifati Kalamil Arab bahwa yaitu al-lisanu lisanan. Lisan itu ada dua, ada lisan ucapan dan ada lisan tulisan. Dan lisan ucapan beliau itu bisa dibubuhkan tulisan. Artinya apa? Beliau itu kalau ngasih ceramah seolah-olah menulis itu. Sehingga kalau ditranskrip memang jadi tulisan. Dan ini adalah ciri khas ulama yang matang ilmunya. Seperti Syekh bin Utsaimin juga seperti itu. Ya. Kitabnya Syarhul Mumti' ala Zadul Mustaqni', beliau hanya memegang matan Zadul Mustaqni', enggak megang banyak syarah, enggak. Namun beliau dengan hafalannya, dengan apa yang ada di kepala beliau jelaskan. Mengalir seolah-olah beliau membaca buku. Dan jadi kitab tersusun rapi seperti karya ilmiah, ya. Bahkan kitab beliau menjadi menjadikan banyak selesai S2, banyak selesai S3 dari kitab beliau. Ya. Jadi meskipun ceramah biasa begitu, nggak bawa kitab, tapi bisa dijadikan kitab gitu. Nah, yang seperti itu sangat jarang ya. Di zaman ini diantaranya Syekh Shalih Fauzan, kemudian Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dan yang lainnya. Nah, wa aslu hadzal kitab kana halaqat udhi'at min idha'atil Qur'anil Karim fil Mamlakati Al-Arabiyyah Saudiyah. Kitab ini aslinya adalah
beberapa pertemuan kajian yang beliau sampaikan melalui radio. Radio terkenal di Saudi Arabia namanya Idza'atul Qur'anil Karim. Idza'atul Qur'anil Karim. Idza'atul Qur'anil Karim itu isinya cuma apa? Ceramah, tanya jawab, terus apa? Disetelin apa? Murotal gitu. Itu aja. Murotal, kalau pas jadwalnya kajian, jadwalnya tanya jawab, ada jadwal tanya jawab, enggak ada kajiannya. Tanya jawab aja gitu. Kalau nggak ada jadwal kajian, nggak ada jadwal tanya jawab, setelin murotal gitu. Namanya Idza'atul Qur'anil Karim, ada di Saudi Arabia. Wa makana fi niyati an takhruja fi kitabin. Ya. Dan saya nggak pernah terbetik niat menjadikan ceramah saya, menjadikan pelajaran-pelajaran yang saya sampaikan secara lisan itu jadi kitab seperti ini. Sejak awal beliau nggak ada niat. Laula takdirullah subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah menunjukkan tauhid beliau ya. Kalau bukan karena apa? Kalau bukan karena takdir dari Allah. Jadi adanya kitab ini murni karena takdir dari Allah, bukan karena pinternya saya, bukan karena murid-murid saya yang bekerja keras, enggak. Itu murni takdir dari Allah. Cuma kemudian, nah ini bagus ya. Kemudian berarti di bawahnya. Barulah kemudian inna ba'dal ikhwah al-kiram, sebagian ikhwah yang mulia, yaitu tentunya murid-murid beliau dan juga ulama-ulama yang sezaman dengan beliau, iktaraha alayya jam'aha wa tansiqaha wa ikhrajaha fi kitab. Memberi masukan, memberi saran ya, memberi ide kepada saya untuk mengumpulkannya, mengoreksinya dan menerbitkannya dalam bentuk kitab. Liyab qanaf'uha insyaallah, agar manfaatnya tetap kekal abadi insyaallah. Wa arju ayyakuna fi dzalikal khaira, dan saya hanya berharap hal itu adalah membawa kebaikan. Beliau nggak ingin terkenal, nggak ingin terus kitabnya terkenal, nggak. Beliau hanya ingin kebaikan, menunjukkan keikhlasan. Wa antakuna ishaman walau dhailan fi majalid da'wah ila Allah subhanahu. Dan saya berharap buku ini menjadi salah satu usaha, salah satu bentuk saya ikut andil dalam medan dakwah meskipun hanya sedikit. Meskipun hanya usaha kecil-kecilan, Masya Allah ya. Ketawaduan beliau Syekh Shalih Al-Fauzan. Terutama fi waqtin juhilat fihi tariqatud da'wah as-sahihah. Terutama ketika kitab ini terbit bertepatan dengan waktu apa? Zaman banyak yang tidak tahu metode dakwah yang benar, prioritas dalam dakwah. Sehingga wasara kasirun minad du'at yahtamuna bi jawanib dha'ilah la tusminu wa la tughni min ju' bidunil aqidah wa yatrukuna janibal aqidah. Banyak para dai, banyak para mubaligh di hari ini tidak memberikan perhatian terhadap masalah akidah, kecuali hanya perhatian yang kecil, yang itu tidak mengenyangkan, tidak memuaskan ya. Sehingga perjuangan para dai di medan dakwah itu biduni akidah, tanpa prioritas akidah, penjelasan akidah ya, adalah dakwah yang la tusminu wa la tughni min ju'. Masya Allah. Ini namanya apa namanya? Iltimas ya, mengutip dari ayat Al-Quran. Artinya dakwah yang tidak memuaskan, dakwah yang tidak mencerahkan, dakwah yang tidak menyelamatkan dari kesesatan, dakwah yang tidak menyelamatkan dari neraka, gitu loh. Wa yatrukuna janibal aqidah, mereka meninggalkan konsentrasi dakwah kepada akidah. Wa hum yarawna nas mutawarritin fi syirkil akbar haulal adrihati wal mazarat. Padahal mereka ini, mereka yang mengesampingkan dakwah akidah, tidak memberi porsi besar dakwah tauhid, mereka tahu sendiri bahwa manusia terjerumus pada syirik akbar di kuburan, di tempat keramat, wa mutawarritin fil bid'ah wal khurafat, terjerumus pada kebid'ahan dan khurafat. Bahkan mereka yarawna du'atad dhalal qad istahwadhu ala katsirin minal jahalati wal awam. Masya Allah. Mereka melihat sendiri ya, mereka melihat sendiri dai-dai penyesat umat telah menguasai kebanyakan manusia, terutama yang bodoh-bodoh dan orang-orang awam.
Tentu berarti Syekh Shalih Fauzan ini menyinggung siapa? Menyinggung dai-dai yang sudah paham kedudukan tauhid, sudah paham kewajiban prioritas dakwah tauhid, namun menomorssekiankan dakwah tauhid. Mereka tidak memprioritaskan dakwah tauhid, tidak memberi porsi besar dakwah akidah, padahal mereka melihat dengan mata kepala sendiri manusia bergelimang syirik. Mereka terombang-ambing pada kebid'ahan, bahkan mereka gandrung dengan kajian-kajian dai penyesat umat. Orang-orang jahil, orang-orang awam memenuhi kajian yang menyesatkan. Wa saquhum atau wasaqauhum ila mawaqi'il halak wa dhalal, dan menggiring mereka, yaitu dai-dai sesat tadi, menggiring manusia, menggiring orang awam dan orang jahil kepada tempat-tempat kebinasaan dan kesesatan. Wa takhaduhum abidan lahum, dan menjadikan mereka budaknya, ya, saking gandrungnya sampai menjadi apa bahasanya, apa, mereka fansnya atau muhibbinnya, itu kan, yatasarrafuna bi uqulihim wa amwalihim, akhirnya dipengaruhi, dicuci otak mereka dan dikuras harta mereka, ya, pokoknya nyangoni gitu kan, yang bikin acara ini, haul ini, harus mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya demi mendapatkan keberkahan, dicuci otak dan dikuras hartanya sebanyak-banyaknya. Wa yatara'asuna alaihim bil batil wa bismil ilmi wal wilayah, dan mereka pasang badan sebagai panutan, yaitu mereka memposisikan diri sebagai panutan, sebagai rujukan, ya. Padahal mereka membawa kebatilan, namun mereka mengatasnamakan ilmu dan mengatasnamakan wali. Dua, ya, mengatasnamakan ilmu, ya, julukannya orang alim, orang ini ahli tafsir, ahli fikih, dan mengatasnamakan wali. Dua ini, ya, mengatasnamakan ilmu padahal jauh dari ilmu, mengatasnamakan wali padahal bukan wali Allah. Inna katsiran minad du'atil yaum ma'al asaf la yahtamuna bi janibil aqidah wa islahiha. Ini juga diantara faktor pendorong beliau menulis kitab ini. Kebanyakan para dai di hari ini sangat disayangkan mereka tidak memberi perhatian yang besar terhadap masalah akidah dan perbaikan akidah. Bal rubbama yaqulu ba'dhum, bahkan sebagian mereka mengatakan utrukun nas ala aqaidihim, tinggalkan manusia, biarkan mereka keyakinan masing-masing. La tata'arradu, jangan diusik, jangan diganggu, jangan disinggung, jangan disindir. Amalannya biarkan aja, nggak usah dibahas di kajian. Ya, la tata'arradullah, ijma'u wa la tufarriqu. Upayakan persatuan, meskipun beda pandangan, beda akidah, beda manhaj, yang penting bersatu. La tufarriqu, jangan memecah belah. Linastami'a ala ma tafaqna alaih wa liya'dzura ba'duna ba'dhan fi ma talafna fi, agar kita bersatu dalam perkara yang kita sama, dan agar kita saling memberi toleransi dalam perkara yang kita berbeda, meskipun itu masalah akidah dan manhaj. Au nahwan min hadhil ibarat allati tukhalifu qaulullah ta'ala, atau yang semisal dengan ucapan seperti itu, yang mana itu bertentangan dengan firman Allah Ta'ala seperti fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih, jika kalian berbeda, jangan langsung toleransi, tapi apa? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah yang sempurna dalam sikap menyikapi perbedaan. Nah, yang terakhir beliau mengatakan innahu lajtima'a wa la quwata illa birruju' ilal kitabillahi wa sunnati rasulih wa tarki ma khalafahuma. Tidak ada persatuan umat. Persatuan umat tidak akan terwujud, kekuatan umat ini tidak akan kembali, umat ini tidak akan dijadikan kuat oleh Allah kalau mereka tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Persatuan hanya bisa terwujud, kekuatan umat hanya akan bisa terwujud dengan kembali kepada Quran dan Sunnah, serta meninggalkan segala hal yang menyelisih Quran dan Sunnah. Wala siyama fi masailil aqidah allati hiyal asas. Lebih-lebih lagi dalam masalah akidah. Ya, karena masalah akidah adalah pondasi. Allah Ta'ala, Allah berfirman,
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah seluruhnya. Jangan berpecah belah, bercerai-berai, berbeda-beda. Wala yuslihu akhir hadil ummah illa ma aslaha awwalaha. Dan tidak akan menjadikan keadaan umat di zaman ini menjadi baik kecuali hanya dengan apa yang menjadikan baik umat terdahulu. Artinya kalau umat ini ingin menjadi baik harus kembali kepada bagaimana berislamnya yang terdahulu, yaitu para salaf. Wallahul muwafiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Selesai muqaddimah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.